Baik, sahabat-sahabat Finansa, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Terima kasih sahabat-sahabat Finansa sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah atas segala rahmat, nikmat Islam, nikmat iman, dan hidayahnya kita bisa bertemu di siang ini. Siang yang sangat ditunggu-tunggu oleh sahabat Finansa karena ada terampil bersama Bapak Dr. Bambang Tutuko, CFP, IFP. Luar biasa, saya lengkap ini. Jadi memang ini pembicara kita yang hadir tengah-tengah kita ini berkualitas sekali gitu. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang memang saat ini ada waktu, yuk kumpul, ya segera follow Finansa, ya segera simak obrolan kita, supaya yang saat ini belum tahu betul tentang tema kita. Jadi tema kita ini juga bagus nih, luar biasa. Bagaimana ziswaf itu, jadi artinya zakat, infak, kemudian wakaf, ya, kemudian sedekah dan sebagainya. Itu nanti akan dibahas, ya, kita akan bahas tuntas apa perbedaannya, kemudian apakah itu wajib kita tunaikan gitu ya, terutama di akhir bulan Ramadan, karena saat ini kita sebagai umat muslim tentunya wajib untuk berzakat fitrah gitu ya. Oke, langsung saja kita sapa di tengah-tengah kita Bapak Dr. Bambang Tutuko. Saya panggilannya apa? Bapak Tutuko aja ya kayaknya. Bambang aja. Oh, Bambang aja. Jadi beliau ini luar biasa sahabat-sahabat sekalian. Jadi selain beliau juga dosen, beliau juga financial advisor di Finansa. Sahabat-sahabat Finansa juga mungkin sudah tidak sabar untuk menunggu. Langsung saya berikan kepada Ustadz Bambang, ya. Beliau akan sedikit memberikan review terkait dengan ziswaf, apa itu perbedaannya dan bagaimana ke depan. Tentunya teman-teman ini harus disimak betul-betul, ya, karena ini pasti akan bermanfaat buat kita, terutama bagi teman-teman ya yang saat ini berkiprah di dunia ziswaf. Tentunya teman-teman DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, yang saat ini menjadi amil, ya, saat ini sedang menerima zakat fitrah dari teman-teman jamaah gitu ya. Mana yang sedekah, mana yang wakaf, mana yang sodakoh, mana yang zakat fitrah, nanti dibeda-bedain, dan tentunya pelaksanaan seperti apa. Apakah semua umat muslim wajib menjalankan ziswaf ini? Oke, langsung saja waktu saya berikan kepada Ustadz Bambang Tutuko. Tafadhol Ustadz. Silakan. Terima kasih Pak Joko. Teman-teman sekalian semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah disampaikan ya bahwa topik kita pada kesempatan ini adalah kita bicara mengenai ziswaf ya. Ziswaf itu singkatan ya Mas ya. Jadi iya, betul. Saya panggil Mas Joko saja ya. Oh iya, saya memang masih muda, Ustaz. Oke Mas Joko, jadi memang ziswaf itu singkatan dari zakat, infak, sodakoh, dan wakaf seperti itu. Dan dimana kalau kita kaitkan dengan perencanaan keuangan bahwa tujuan utama dalam kita merencanakan keuangan keluarga ya sebagaimana servis yang diberikan oleh Finansa ini sebagai Islamic Sharia Financial Planning Consultant seperti itu, bahwa kalau dalam perspektif syariah merencanakan keuangan itu bukan untuk semata-mata menjadi kaya seperti itu. Jadi tujuan utamanya, ultimate goals-nya adalah bukan kaya. Tapi ultimate goal-nya adalah sakinah seperti itu ya, tenang, ketenangan seperti itu. Jadi kita merencanakan keuangan itu adalah agar kita tenang di dalam beribadah seperti itu. Kita kan harus menjaga ketenangan kita dalam beribadah seperti itu. Sehingga kita berusaha untuk merencanakan keuangan dengan sebaik-baiknya agar tenang beribadah dan agar kepentingan-kepentingan ibadah yang kita utamakan. Sehingga untuk mengukur kesuksesan sebuah perencanaan keuangan sebuah perencanaan keuangan keluarga itu tidak semata-mata berhenti pada ukuran sudah berapa income-nya, sudah berapa jumlah asetnya, melainkan diukur dari sudah berapa nih kenaikan zakatnya tiap tahun, kenaikan ziswafnya tiap tahun, seperti itu. Kira-kira zakatnya tiap tahun naik enggak ya? Infak sedekahnya naik enggak ya? Wakafnya naik enggak ya tiap tahun? Itu sebetulnya yang menjadi ukuran utama di dalam kita merencanakan keuangan syariah, keuangan keluarga secara syariah.
Ya, karena rumusnya zakat itu terkait dengan pendapatan, ya tentunya pasti kalau zakatnya naik, ya pendapatannya kan naik juga seperti itu. Tapi paradigma kita itu bukan terletak pada bagaimana caranya meningkatkan income, bagaimana sekedar menambah aset dan segala macam. Tidak, tidak itu saja. Bukan berhenti di situ. Itu penting. Tapi tidak berhenti di situ. Melainkan kita lanjutkan sampai sudah berapa. Ya kan, kenaikan zakat kita. Istilahnya annual zakat growth kita. Ziswaf growth kita itu berapa. Seperti itu. Ya, itu tujuan utamanya itu. Sehingga kalau kita mengukurnya sudah ke arah sana, itu nanti akan tenang gitu. Tenang kita otomatis karena kita memang mengutamakan kepentingan-kepentingan ibadah. Sehingga akhirnya kita pun akan karena agar bisa berzakat, menambah zakatnya tiap tahun, agar bisa menambah infak sedekah seperti itu, maka kita akan berusaha untuk banyak menahan diri. Nah, itu tadi kuncinya. Karena kalau kita hanya meningkatkan income dan aset saja, seringkali kita masih terbawa hawa nafsu, ingin ke sana, ingin kemari dan segala, ingin membeli itu, membeli ini seperti itu. Tapi kalau sudah kita ingin meningkatkan zakat, kita insya Allah akan banyak substansi puasa seperti itu. Puasa dalam hal finansial. Maka kalau kita hari ini kita bulan Ramadan, maka sebetulnya selepas bulan Ramadan kita tetap hidup itu adalah puasa sebetulnya. Kalau orang Jawa bilang ngempet, ngempet itu apa ya? Menahan diri seperti itu. Itu adalah hakikat hidup seperti itu. Termasuk berfinansial itu ya kita harus banyak berpuasa seperti itu agar kepentingan ibadah diutamakan seperti itu ya. Ziswaf menjadi ukuran utama, annual ziswaf growth. Nah, lalu ziswaf itu apa? Ziswaf itu sedekah. Di dalam Quran itu memang menyebutnya, yang disebutkan dalam Quran itu memang ya sedekah memang ya. Zakat, wakaf tidak disebutkan dalam Quran, tetapi ada dalam hadis dan kitab-kitab lain seperti itu. Jadi sedekah itu ada tiga pada intinya ya. Sedekah yang wajib itu namanya zakat, sedekah yang sunnah namanya infak dalam bentuk materi ya, namanya infak. Sedangkan sedekah yang dalam artian sodakoh itu senyuman juga sebuah sedekah, sodakoh. Ilmu juga sebuah sodakoh, waktu, tenaga sebuah sodakoh seperti itu. Tapi dalam artian materi, sedekah yang sunnah itu adalah infak seperti itu. Wakaf adalah sedekah abadi. Nah, sehingga harus dijaga keabadiannya. Seperti itu. Maka seringkali wakaf itu dalam bentuk tanah, bangunan, seperti itu. Nah, ini yang menyebabkan perbedaan di antara ketiganya. Tapi yang sedekah wajib yaitu zakat. Sehingga itu yang kita utamakan dulu. Nah, terkait dengan perhitungan zakat kan kawan-kawan dari lembaga Amin Zakat saya kira lebih paham lah. Lebih banyak ustadz di sana, Mas Joko. Jadi, tapi intinya adalah substansinya itu. Ya, maka yang wajib ditunaikan apa? Ya zakatnya dulu seperti itu. Maka zakat ini kalau bisa ditambahin terus. Maka zakat ini kan kalau ada kewajiban kan ada dua nih kewajibannya. Ada zakat, ada pajak kan seperti itu kan seperti itu. Nah, yang diutamakan mana dulu? Ya zakatnya dulu diutamakan. Bahkan kalau bisa zakat itu ditambahin terus seperti itu, bertambah terus. Nah, ini kan beda ya paradigmanya dengan pajak kan seperti itu. Kalau pajak ini kan ya mohon maaf ini kalau bisa pajak itu kalau bisa tambah lama tambah sedikit kan seperti itu ya. Ini bedanya zakat dengan pajak kan seperti itu. Karena kan kita kan mengatur ya bagaimana caranya agar jangan sampai kena pajak yang besar seperti itu kan seperti itu. Tapi kalau zakat beda. Kalau zakat karena ini kewajiban dan urusannya sama Allah dan akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, maka zakat ini ya kalau bisa tambah lama tambah bertambah, nggak nambah berkurang seperti itu. Ya kan? Kita berharap punya aset dengan tujuan apa? Dengan tujuan adalah zakatnya nambah kan seperti itu. Kita punya meningkatkan income, pertanyaan gini, apakah boleh umat Islam jadi konglomerat? Oh, boleh sekali, nggak ada masalah. Asalkan tujuannya satu, tidak memperkaya diri semata, tetapi tujuannya adalah ingin menambahkan zakatnya seperti itu. Saya ingin zakat saya tiap bulan tuh 3 miliar zakatnya, boleh kan seperti itu? Wah, Masya Allah, tidak ada masalah seperti itu. Ya, itu tadi. Ya, tadi terkait dengan siswa ini, yang wajib ya zakatnya dulu. Yang lainnya itu monggo, kalau memang ada kelebihan silahkan seperti itu. Sehingga di dalam penganggaran perencanaan keuangan Islam secara persentif syariah itu adalah yang dikeluarkan dulu itu adalah ya zakatnya itu tadi seperti itu. Nanti kalau ada kelonggaran baru kita infak, ya kita berwakaf seperti itu. Dan terkait dengan ini infak dan wakaf ini kan sunnah seperti itu. Terutama yang terakhir ya wakaf ini. Wakaf ini menarik sekali Mas Joko, wakaf ini.
Kalau kita membahas wakaf ini bisa satu sesi tersendiri seperti itu. Intinya adalah wakaf ini adalah sebuah investasi akhirat yang abadi seperti itu. Dan ini menjadi suplemen utama di dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan keuangan konvensional saat ini, perekonomian kita saat ini. Karena wakaf itu adalah memang sesuatu yang menjadi sumber dana murah. Nah, sumber dana murah karena memang orang kalau memang sudah berwakaf, apalagi wakaf tunai ya, sebenarnya lagi digalakkan sekarang wakaf tunai. Itu wakaf itu adalah dikelola oleh nazir, katakanlah seorang nazir mengelola 100 miliar wakaf tunai seperti itu, dan itu diproduktifkan. Nah, ini hebatnya wakaf ya, diproduktifkan. Kalau zakat memang harus habis. Katakanlah lembaga milik zakat mengelola 10 miliar atau targetnya kan minimal 50 miliar zakat. Itu harus habis. Memang zakat itu ditujukan untuk 8 asnaf seperti itu. Dan itu mengangkat mereka untuk menjadi muzaki, dari mustahik menjadi muzaki, dari orang yang dizakati menjadi orang yang wajib bayar zakat seperti itu. Nah, itu zakat, maka harus habis. Kalau infak bebas, wakaf tidak boleh hilang. Maka kalau ada dana wakaf 100 miliar, itu harus dioptimalkan oleh nazir, dibuat sebuah aktivitas produktif, dan hasilnya nanti yang disumbangkan. Jadi bukan uang wakafnya yang disumbangkan, tapi hasil produktif dari wakaf itu yang disumbangkan untuk yang membutuhkan seperti itu. Yang didonasikan hasilnya. Dan itu dijaga, 100 miliarnya harus dijaga perpetuity ya, keabadiannya, sehingga insya Allah itu akan bisa menyantuni makin banyak yang membutuhkan seperti itu. Inilah manfaatnya. Dan ini mungkin nanti habis ini kita diskusi. Ya. Jadi kenapa penting sekali ziswaf ini? Yang wajib kan zakat, yang lainnya walaupun sunnah tapi juga penting seperti itu. Karena itu menjadi solusi. Karena ziswaf itu berfungsi sebagai mal purification, jadi aset purification atau income purification, penyucian dari harta kita. Ibarat sebuah akuarium, ziswaf itu filternya. Coba kita bayangkan, akuarium itu kalau nggak ada filternya, airnya nggak muter, Mas. Kalau airnya nggak muter, keruh airnya, mati semua di akuarium. Ikannya mati, tanamannya mati, keruh airnya. Sehingga fungsi ziswaf itu memutarkan harta ini agar bisa ada siklusnya, seperti air, siklus air yang selalu mau berputar. Air hujan turun ke tanah, keluar mata air, ke laut lagi, menguap lagi jadi air hujan. Makanya air hujan itu air yang suci. Karena apa? Itu sudah dipurifikasi seperti itu. Nah, jadi intinya adalah sesuatu yang hidup itu pasti berputar. Bumi berputar, matahari berputar, alam semesta berputar, semuanya berputar. Air berputar. Inilah kebesaran Allah yang sang maha hidup. Uang, harta juga harus berputar. Sehingga akan memutar perekonomian. Sehingga hidup perekonomian kita. Kalau nggak berputar, maka mati semua. Seperti itu. Perekonomian akan mati. Sehingga ziswaf ini harus ada. Karena instrumen pemutar harta itu adalah ziswaf. Seperti itu, Mas. Masya Allah, tabarakallah. Penjelasan dari Pak Bambang tadi luar biasa ya. Memberikan pencerahan buat kita semua. Dan tentunya untuk sahabat finansa juga lebih mengerti ya. Apa tadi perbedaan ziswaf. Kalau saya sih tadi udah clear Pak Bambang ya. Bahwa ziswaf memang pastinya dibedakan dibedakan dari dua ya tadi ya. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah gitu ya. Wajib ya. Pak Bambang bilang zakat gitu ya. Nah, zakat ya. Zakat ini kan sebenarnya nggak hanya zakat fitrah ya, Ustadz ya. Jadi ada zakat penghasilan, ada zakat mal juga gitu ya. Nah, itu berarti menjadi kewajiban buat umat Islam dong ya, supaya itu ditunaikan gitu ya. Benar gitu ya, Ustadz? Betul. Iya, betul. Jadi karena seringkali kan begini ya, kita seringkali masih belum memahami bahwa mungkin zakat itu yang dianggap zakat fitrah seperti itu yang setiap tahun sekali. Padahal masyarakat begitu. Iya, saya udah berzakat, udah kapan? Setahun sekali zakat fitrah. Nah, ini masih harus ditambahin tuh gitu ya. Ditambahin apa? Ditambahin ya zakat mal kan gitu, dari penghasilan yang dihasilkan seperti itu. Kalau kita punya penghasilan ya itu ada zakatnya seperti itu. Ada juga zakat yang lain, Mas. Zakat warisan juga ada. Warisan yang berupa uang tunai dan perhiasan itu kena ada zakatnya itu. Ada zakatnya juga. Kalau ya. warisan yang berupa aset yang ditempatin, yang mobil yang itu tidak kena zakat. Kalau
harta warisan yang berupa itu. Tapi kalau harta warisan yang berupa uang tunai dan perhiasan, itu yang kena zakat, ada zakatnya, zakat warisan seperti itu ya. Jadi zakat itu macam-macam ya. Tapi ya pada intinya Oke. adalah Jadi warisan pun kena zakat juga ya. iya, warisan pun kena zakat kalau berupa uang tunai dan perhiasan seperti itu. Karena itu kan akhirnya menjadi harta kita, ya, seperti mendapatkan penghasilan seperti itu ya. Ada harta, ada uang yang masuk. Seperti kita mendapatkan gaji, itu kan nggak ada zakatnya seperti itu. Makanya kan zakat kalau warisan berupa properti, selama properti itu ditempati sendiri, itu bukan objek zakat. Tapi kalau properti itu disewakan, dari hasil sewanya ada zakatnya seperti itu. Zakat itu kan sebetulnya rasa syukur ya, kita berterima kasih karena kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada alam semesta dan seisinya, karena lewat alam semesta dan seisinya itu lewat manusia-manusia yang lain Allah itu limpahkan rizki untuk kita. Maka dengan berzakat itu kan kita mensyukuri sebetulnya, berterima kasih seperti itu misalnya. Ya, karena sudah ada rezeki untuk kita seperti itu Mas. Makanya zakat Iya, yang apa namanya dari hasil pertanian lebih besar gitu. Karena ya karena itu memang dari alam betul seperti itu ya, seperti itu ya. Kalau orang Jawa bilang ada namanya sedekah bumi seperti itu ya. Itu apa iya. namanya, itu sebetulnya ya dari nilai dari Islam ya sebetulnya itu ya. Itu tadi berterima kasih, bersyukur lah ya, seperti itu ya. Ya, Masya Allah. Iya, iya. Baik, Pak Bambang. Saya setuju ya. Jadi zakat memang luar biasa. Jadi syarat untuk panitia masjid sehabis zakat fitrah seharusnya nggak boleh tutup ya. Karena zakat itu kan sepanjang masa seharusnya ya. Mereka Iya bisa terima harus zakat profesi ya. gitu-gitu juga Beberapa ya. waktu yang lalu, iya beberapa waktu yang lalu saya diundang kawan-kawan lembaga Amin Zakat Al Azhar di Iya. Surabaya, itu Hmm. meresmikan zakat drive-thru seperti itu. Nah, saya Oh, oke. menyampaikan kepada kawan-kawan, ya sebaiknya zakat drive-thru ini nggak cuma saat Ramadan seperti itu, lanjut terus ya. Buka Lanjut terus terus. zakat drive-thru, bahkan kalau bisa drive-thru di mana-mana. Masa kalah sama McD itu ada drive-thru dan rame kan Drive-thru. gitu. Iya, iya. Sampai sampai antriannya panjang-panjang gitu, masa zakat drive-thru nggak bisa antri panjang-panjang kayak gitu. Iya, Masya Allah. Jadi kalau misalnya nih Pak Bambang nih, kalau umat Muslim tahu betul zakat ya, bahwa zakat itu wajib ya, termasuk di dalamnya profesi, termasuk pertanian, termasuk hasil-hasil yang lain, saya yakin umat Muslim nggak bakalan miskin ya kali ya, karena saling berbaginya itu luar biasa gitu ya. Oh iya, memang, Iya ya. memang itulah indahnya seperti itu. Jadi indahnya zakat, indahnya sedekah itu kan itu sebetulnya. Dan memang harus ada, mohon maaf ini mungkin agak sedikit nyeleneh seperti itu ya. Iya, gimana Apakah Bang? apakah kemiskinan itu bisa hilang di muka bumi ini? Saya pikir kok tidak akan hilang kemiskinan itu. Iya. Karena kalau kemiskinan hilang, aliran zakat juga berhenti, Mas. Jadi Iya. jadi memang demikianlah Allah menciptakan itu Iya. agar aliran ini bertahan seperti itu. Maka sebagaimana saya sampaikan juga di kawan-kawan yang pegiat ekonomi syariah, apakah bisa kita menghilangkan riba di muka bumi ini? Oh, tidak bisa. Yang bisa menghilangkan hanya Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Coba kalau enggak, kita sekarang ini semangat berekonomi syariah karena apa? Ya karena ada riba. Coba kalau Iya. enggak ada riba, Mas. Ya kan? Kita enggak semangat ngomongin zakat, ngomongin jiswaf, ngomongin perencanaan keuangan syariah, ngomongin lembaga keuangan syariah, enggak akan semangat kita. Karena justru adanya riba itu secara substansial, Allah itu memang menginginkan adanya itu. Karena nantinya akan menjadi objek hisab kita saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, saya nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Bambang, kamu dulu sudah kutitipkan ilmu ekonomi syariah, keuangan syariah, apakah sudah kau gunakan untuk menghijrahkan orang-orang untuk menghindari riba? Kalau tidak ada riba, saya akan jawab demikian. Ya Allah, belum saya gunakan ya Allah. Loh kok belum kamu gunakan, kenapa? Ya karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan riba, seperti tidak ada riba. Berarti kan tidak saya gunakan seperti itu. Artinya gini, Allah itu menciptakan ilmu menghindari lubang, tapi juga menciptakan lubangnya, Mas. Iya, iya. Jadi tidak mungkin Allah itu memberikan ilmu pada kita untuk menghindari riba kalau Allah tidak menciptakan ribanya. Berarti riba itu tetap akan ada. Karena indahnya di situ.
Kita yang bisa menarik riba kembali itu meniadakan riba hanya Allah, bukan kita. Kita hanya bisa berjuang. Seperti yang mendinginkan apinya Nabi Ibrahim itu kan bukan semutnya, tapi kan semut itu tadi menyiramkan apa namanya kisah Nabi Ibrahim yang dibakar hidup-hidup itu ya. Ya. Semut itu menyiramkan airnya itu kan hanya sekedar menunjukkan kepada siapa dia berpihak. Seperti itu. Tapi bukan memadamkan api itu ya. Yang mendinginkan api itu ya Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Sama dengan ini, Mas. Kita berzakat walaupun sedikit pun, lakukan zakat itu. Karena itu kewajiban. Walaupun cuma sedikit. Walaupun cuma kita berinfak Rp5.000, Rp2.000, tapi lama-lama akan diperjalankan oleh Allah. Kita bisa berinfak 1 juta. Kita bisa berzakat 1 miliar. Kita bisa berwakaf 10 miliar. Nanti Allah yang memperjalankan. Tapi kita tetap harus melakukannya dari yang paling kecil, kan, seperti itu. Setuju, Masya Allah. Baik, sahabat-sahabat Finansa, silahkan bagi yang mau bertanya, silahkan tulis di chat box. Nanti saya akan bacakan untuk ditanyakan kepada Pak Bambang, jadi narasumber kita ini, ya. Barangkali ada yang masih ragu-ragu tentang Jizwaf, gitu. Boleh, nanti saya bacakan, gitu ya. Pak Bambang, sambil menunggu, saya tadi tertarik dengan aset purification, gitu. Jadi pembersihan aset, gitu ya. Nah, berarti kalau Jizwaf ini adalah one of the tools, ya. Jadi salah satu cara untuk membersihkan aset kita. Walaupun sebenarnya itu tidak kita pegang, gitu ya. Jadi sebenarnya orang itu boleh kaya, ya. Orang itu boleh kaya, dan walaupun kayanya itu tidak langsung ke kita, namun dampaknya memang itu sepanjang masa atau abadi, ya. Salah satunya tadi wakaf, gitu ya. Nah, boleh nggak misalnya Pak Bambang kasih sedikit apa namanya, semacam apa ya, kayak waterfall gitu loh. Begitu Jizwaf ini akan menjadi sebuah keabadian yang bisa kita akan rasakan gitu loh. Kadang-kadang kan orang begini misalnya, ngapain sih kita nyari-nyari harta? Harta kan nggak tinggal mati. Harta itu nggak bakalan ikut dikubur. Tapi kalau tadi penjelasan Pak Bambang bahwa kita boleh kaya loh sekaya-kayanya, ya. Harta kemungkinan bisa kita bawa mati loh, tapi kan bentuknya bisa dalam bentuk Jizwaf kayak gini kan. Jadi aset purification gitu ya. Walaupun kita nggak bawa, tapi ternyata akan abadi selamanya. Boleh dijelaskan sedikit sambil kita menunggu pertanyaan dari sahabat-sahabat kita, Pak Bambang. Ya. Fadol, Pak Bambang. Baik. Iya, baik. Berarti memang begini ya, apa namanya, kita berinvestasi itu ada investasi. Kan harus seimbang ya investasi itu ya. Itulah prinsip keadilan di dalam investasi, yaitu investasi dunia dan akhirat harus seimbang. Kejarlah akhiratmu, tapi jangan kau lupakan duniamu. Kan seperti itu ya. Artinya kita tidak boleh melupakan dunia. Tetap harus diseimbangkan antara akhir dan dunia. Artinya apa? Investasi akhiratnya sekian, investasi dunia juga, ya paling tidak mengimbangi juga. Jadi akhirat dunia seimbang. Karena kita berdoa kan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan nyatanya Mas Joko, bahwa kita berinvestasi akhirat itu bisa dirasakan hasilnya, tidak hanya dirasakan di saat kita sudah di akhirat nanti. Saat kita masih di dunia itu bisa merasakan hasilnya. Sungguh itu. Coba kita gini ya, katakanlah kan ada zakat, kita fokus ada zakat, ada wakaf seperti itu ya. Kalau infak itu kan apa namanya ya, infak sama wakaf dijadikan satu seperti itu. Katakanlah dana zakat, ya kan? Dana zakat tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk asnaf, di mana kita mengangkat mereka dari mustahik menjadi muzaki, kan seperti itu, ya kan? Dari mustahik menjadi muzaki. Jangan lupa bahwa kalau semakin banyak orang yang menjadi muzaki, perekonomian akan semakin apa namanya bertahan, semakin kokoh seperti itu. Karena banyak muzaki nih seperti itu. Ya, para mustahik jadi muzaki semua. Dan kita kalau di dunia bisnis, otomatis bisnis kita itu akan lesu saat perekonomian down seperti itu. Saat kita krisis, ya kan? Kita perekonomian itu turun, akan lesu dunia bisnis. Dunia pekerjaan juga lesu. Berapa banyak orang sekarang di PHK karena akibat pandemi seperti itu. Nah, apabila dana zakat ini benar-benar bisa dimanfaatkan dengan betul, maka para muzaki tadi itu, nah, para mustahik yang terangkat jadi muzaki, itu akan meningkat perekonomiannya dan akan tidak rentan oleh krisis, sehingga tetap mempertahankan purchasing power mereka. Artinya bahwa secara perekonomian mereka tetap bisa belanja, tetap bisa apa namanya membeli barang-barang kebutuhan seperti itu. Jadi pedagang-pedagang juga akan terangkat juga, walaupun pandemi seperti itu. Ya, nah ini terkait dengan dana zakat.
termasuk dana zakat digunakan untuk melatih mereka agar mereka bisa para mustahik ini punya bisnis yang bagus seperti itu. Dana pelatihan itu diambil dari zakat seperti itu. Nah, sekarang wakaf apa? Nah, kalau wakaf fungsinya karena wakaf dana abadi, maka wakaf ini di dalam komunitas. Wakaf ini nantinya bisa katakanlah di komunitas keluarga ya. Keluarga itu membuat sebuah BMT seperti itu, koperasi syariah keluarga. Di mana BMT itu punya unit bisnis juga seperti itu. Nah, saat BMT ini besar karena dana wakaf tadi itu, maka BMT ini akan menyerap banyak tenaga kerja seperti itu. Salah satunya adalah saat anak kita butuh tenaga, butuh pekerjaan, akan bisa bekerja di BMT itu. Nah, ini kan muter. Artinya waterfall-nya kan tadi kan nyambung ya. Artinya bahwa wakaf yang kita berikan itu tidak hanya normatif, itu adalah amal jariah kita saat di akhirat nanti. Itu saat di dunia sudah kita rasakan. Ya, dengan adanya unit bisnis yang didirikan dari dana wakaf, itu bisa menyerap banyak tenaga kerja. Anak cucu kita nantinya kalau butuh pekerjaan bisa bekerja di perusahaan wakaf tersebut seperti itu. Nggak ada masalah seperti itu. Walaupun kita tidak menerima secara langsung manfaat dari wakaf itu, tapi secara tidak langsung kan tidak ada masalah. Anak cucu kita bekerja di situ, no problem. Termasuk nantinya dana perusahaan wakaf ini berkembang, income-nya bertambah, muzakinya bertambah, zakatnya juga bertambah. Zakat ini muter lagi untuk memberdayakan siapa? Memberdayakan masyarakat juga yang menjadi konsumen dari perusahaan tersebut. Muternya demikian, Mas. Ini bola salju muternya. Luar biasa sekali memang. Itu tadi ya. Bukan hanya waterfall, Mas. Bola salju ini. Seperti itu. Jadi memang bola saljunya ini menyejukkan ya buat semuanya ya. Betul. Luar biasa, menggulung untuk kebaikan ya, seperti bukan menggulung untuk bubble ya. Ekonomi bubble tidak, tapi menggulung kebaikan, menggulung kemaslahatan. Semuanya kena nantinya. Seperti itu. Iya, Insya Allah. Jadi memang luar biasa ini. Oke, Pak Bambang, luar biasa ilmunya. Kita kan setengah jam ya. Jadi sebelum berakhir, sambil menunggu teman-teman juga, boleh saya sedikit simpulkan nanti sambil ada closing statement ya dari Ustadz Bambang ya terkait dengan Yuswaf ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, Yuswaf ini tadi udah disebutkan, dijelaskan sama Pak Bambang Tutuko bahwa Yuswaf ini adalah lebih kepada singkatan ya, zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Nah, kemudian kalau ditanya apa bedanya, tadi sudah dijelaskan juga sama beliau bahwa sedekah itu ada dua, ada sedekah wajib dan ada sedekah sunnah. Nah, sedekah wajib itu adalah zakat tadi, kalau perlu tadi disertai dengan pajak ya, cuman kalau bisa pajaknya makin kecil, zakatnya makin banyak gitu ya. Jadi sebenarnya zakat itu harus dilakukan sepanjang masa. Yang kita tahu adalah cuma zakat fitrah, sebenarnya ada zakat-zakat lain yang harus kita tunaikan loh. Ya, seharusnya kalau sorry Ustadz, kalau orang sudah tahu nih, sekarang udah tahu ya, dan kebetulan gaji atau penghasilan dia itu udah melebihi nisabnya gitu ya. Dan ternyata seumur-umur dia nggak pernah zakat penghasilan. Itu jadi hutang zakat nggak itu, Ustaz? Ya, walau bisalaf ya, wasawab ya. Iya, tapi intinya gitu. kan tidak ada waktu terlambat untuk memulai seperti itu. Tidak ada waktu bahwa aduh saya kok lama tidak bayar zakat ya. Insya Allah pertobatan kita kan dimulai dari zakat kita yang pertama seperti itu. Insya Allah tobat kita sudah insya Allah diterima oleh Allah SWT lah seperti itu. Karena Allah kan maha tahu segala sesuatunya. Dan kita merasa kita harus mengkodok zakat itu. Oh silahkan aja tidak apa-apa. Tapi kodok zakatnya ya monggo saja tidak apa-apa. Tapi insya Allah walau alam ya seperti itu. Saya kok belum belum mendapatkan dalil ya terkait dengan kodok zakat ini. Tapi intinya adalah saat kita sadar kita lakukan saja ya sudah. Kita itu insya Allah itu menjadi pertobatan kita seperti itu. Walau alam ya nanti mungkin bisa dilengkapi oleh para ustadz ya sekalian dimanapun berada terkait dengan kodok zakat ini bagaimana ya seperti itu. Ya. Siap. Tadi saya langsung kepikiran itu. Kalau ya double aja Mas, ya udah gitu aja. Ya. Makin banyak makin bagus tuh kan gitu. Betul. Oke. Terus sedekah sunnah tadi ya ada infak ya. Infak seringlah kita ya melakukan gitu ya. Yang terakhir sedekah abadi Mas. Abadi ya. Wakaf ya. Oke. Ini luar biasa. Mudah-mudahan sahabat-sahabat finansa sekalian bisa mengerti ya. Kalau mau ditunaikan semuanya bagus banget gitu ya. Tapi pasti ada yang wajib, ada yang sunnah tadi kan. Tapi kalau alhamdulillah kita bisa menunaikan semuanya ya why not gitulah. Itu toh untuk kebutuhan kita ke depan ya, dunia dan akhirat ya.
sebagai apa Insya namanya Allah. tadi sedekah abadi tadi ya, buat kepentingan kita Ya, juga nanti di akhirat juga gitu ya Ustadz ya. Baik ya. Ustadz, saya kira itu aja yang kita obrolkan kita di siang ini melalui terampil. Nah, terakhir nih silahkan Ustadz ada closing statement sebelum saya tutup dengan doa penutup majelis. Ada Ustadz. Iya, jadi sedekah itu dalam bentuk ziswaf ini memang godaannya banyak ya, seperti itu. Tapi intinya adalah eh, prinsipnya adalah bisa karena biasa, biasa karena dipaksa. Jadi kita harus pertama awal-awal itu kita harus memaksa diri dulu untuk ya melangkahkan kaki pertama itu yang paling sulit. Tapi insya Allah selalu ada saat-saat pertama di mana itu yang paling sulit saat kita sudah membiasakan diri untuk berzakat, dan insya Allah alhamdulillah sekarang kan sudah bisa berzakatnya pakai QRIS ya, seperti itu. Insya Ya. Allah tunaikan saja itu. Ya, jadi kalau perlu tidak perlu begitu ada dana masuk sudah jangan langsung 2,5%, langsung 2,5% seperti itu. Ya, insya Allah nanti akan kalau kita membiasakan seperti itu, insya Allah anu kok apa namanya akan nanti ada ya kita kan ingin berkah ya hidup kita. Sama seperti sholat. Sholat itu kan apa namanya sudah kusuk nggak kusuk pokoknya ada azan sholat nanti lama-lama akan kusuk kan gitu ya, Ya. seperti itu. Jadi prinsipnya sama sebetulnya ya. Jadi lakukan saja zakat 2,5%, zakat fitrah jangan lupa karena ini Ramadan, nanti zakat malnya tiap bulan ya, seperti itu. Lakukan saja, memang sulit untuk membiasakan, tapi insya Allah kalau sudah terbiasa dengan memaksa diri lama-lama akan jadi habit. Jadi habit itu harus dipaksa dulu di awalnya, seperti itu Mas. Yeah. Ya, Masya Allah, Ustadz Bambang Tutuko luar biasa udah menjelaskan kepada kita mengenai ziswaf ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat-sahabat finansa, dan tentunya yang tadinya ragu-ragu ingin berziswaf, sekarang sudah yakin nih. Mulai kapan? Ya segera, selagi kita mampu segera. Toh itu juga buat tabungan keabadian kita gitu ya. Ustadz Ya. Bambang, jazakallah khairan katsiron. Mudah-mudahan ilmu Jazakallah yang sudah diberikan khairan lagi bermanfaat buat katsiron. kita, dan semuanya dibalas oleh Allah Ustadz. Jadi diberikan Amin, amin. kesehatan ya, usia yang barokah, Amin, dan amin. Sama-sama Mas. insya Allah ya, dan tentunya sehat terus ya Ustadz ya. Baik, Amin, amin. kalau gitu sahabat-sahabat finansa, untuk sesi siang kita kali ini, terampil kita kali ini, kita sudahin dulu ya. Tentunya mudah-mudahan ini membawa berkah buat semuanya. Mari kita tutup terampil kita siang ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Sampai ketemu lagi di lain Terima kasih kesempatan. sama-sama. Terima kasih Ya. teman-teman.